harus tidak nyengir guys, harus tidak nyengir. Ini tukangnya kayak apa? Kalau di dunia kulkas ini isinya ini komplain, tentu saja ini khusus di dunia kulkas. Jadi dunia kulkas ini luar biasa urusannya dengan komplain, karena satu dengan titik beku ini sudah pasti. Kemudian kompresor tidak sehat Anda habisin dengan freon saja atau ada kebocoran, ini kan jadi masalah. Saya akan mengunggah ini, bahkan konten-konten yang sebelumnya ini sebenarnya saya ini supaya lebih rendah tingkat komplain ini, karena saya menggunakan langkah ini seteliti ini. Ia pun ada komplain ini tidak beruntun habis, bahkan saya sehari tidak mencari makan. Ini tidak seperti itu. Jadi ini lancar-lancar saja. Tentu ini saya unggah tentang kompresor, bahkan ini oli nih. Oli saya perhatikan ini semakin hari ini kunci juga di kompresor. Jadi saya anjurkan kepada para pemula ini urusan oli kompresor. Saya akan unggah ini tentang oli kompresor dan PTC. Kalau misalkan beli kompresor tidak tahu rimbanya nih seperti saya barusan beli, ini mudah cara ngeceknya. Saya di toko saja seperti ini ngeceknya. Colok, hidup, cabut, semenit colokin lagi ini hidup. Ini berarti ini benar. Kalau menurut versi saya, karena yang sudah ini saya tidak setuju. Saya akan uji seperti ini. Ini masih ori ini. Yang harus diperhatikan, ini tentu di oli, kemudian cabut, colok lagi, hitungan menit ini hidup. Saya akan coba dengan 5 PTC ini, bahwa ini kompresor ini benar. Ini saya uji dengan 5 PTC. Saya akan coba PTC ini misalkan, bahwa memastikan ini benar. Sudah saya pasang PTC ini air kanan. Ini untuk satu pintu guys. Saya tes satu PTC ini, minggir satu PTC ini. Oke, saya inggirin. Ini hitungan kurang dari 1 menit. Saya akan coba dengan PTC yang lain. Oke, 2. Saya inggirin ini 2 PTC. Saya akan uji satu lagi nih, 5 PTC. Sudah. Ini belum semenit, hidup apa tidak ini? Oh belum. Sebentar. Bisa PTC nya. Saya dengan PTC lain lagi. Ini saya pisahin juga ini. Oh belum juga ini. Harus ada istirahatnya berarti. Saya menggunakan PTC yang double overload. Jadi PTC ini soketnya sudah ada overload, kemudian ada relay. Saya akan coba ini. Yang jelas ini sudah pasti kompresor sehat. Masalah PTC ini mungkin karena barusan panas bisa terjadi ini. Yang jelas 3 PTC uji ini hidup semua. Dan saya tidak lupa, kalau yang tidak tahu rimbanya ini, saya pasti potong oli ini.
olinya sisa berapa dan warnanya seperti apa. Kalau ini bekas kulkas bocor kemudian hidup terus, yang penting asal hidup, dijual ke toko kemudian saya beli, ini bisa jadi nih. Makanya seperti ini harus ngeceknya harus lebih teliti nih, supaya tingkat resiko garansinya, komplainnya ini rendah, terutama di oli ini. Sudah saya potong, saya akan tuang ini. Oli ini sisa berapa, kemudian warnanya seperti apa, ini untuk patokan saya juga ini. Mudah-mudahan Anda pemula akan menjadi paham nih. Kalau dilihat dari olinya, ini satu, ini tidak kemasukan air atau pernah kecoblos di evap. Kedua, ini gulungan tidak pernah panas, artinya kalau kena panas ini oli bisa nyampe coklat dan bau ini. Jadi ini gulungan pernah sampai panas, ini bisa bau dan coklat warnanya, hampir coklat. Kira-kira ini ya saya akan timbang. Berarti ini segelas aqua kurang. Saya akan campur ini. Tuh, kalau dari gelas aqua ini berarti oli ini tidak memenuhi syarat. Oke. Saya tinggal isi olinya lagi, bisa ulang. Isi ulang oli. Pada dua nih, kanan kiri ini yang saya biasa isi ini di sebelah pres, sebelah pipa pres. Masukin plastik seperti ini, kemudian dikaretin. Oke, sudah. Kemudian saya bolongin ini pipanya nih. Kalau dengan data ini segelas aqua, saya patokannya berarti segini. Sisanya berarti sekitar segini lah. Oke. Sisanya segini. Kira-kira ini segelas aqua. Anda tekan ini akan masuk.
mudah sekali nih kalau urusan oli. Ini masalahnya paling resiko rentan ini di oli nih, saya pikir-pikir ini bikin piston gancet. Kalau bisa jangan langsung colokin ini kalau oli baru ngisi, biarin dulu sebenarnya nih 10 menit kayak kadang-kadang bisa keluar dari press. Biarin dulu. Jadi kalau ngisi oli lewat isep ini jangan langsung colok. Malah kadang kalau posisi ngisep oli ini bisa keluar di press. Jadi kalau habis diisi ulang ini jangan langsung colokin ini. Oke. Kalau memilih kompresor mudah. Mudah-mudahan kalau seperti ini langkahnya mengurangi tingkat resiko komplain. Jadi kalau di Duna Kulkas ini luar biasa ini komplain. Karena saya pernah ngalamin, saya berani cerita ini karena pernah mengalami ini. Jadi ada mudah-mudahan ini tingkat resiko komplainnya ini lebih rendah dengan cara ketelitian seperti saya. Oke? Saya pun sudah teliti sekali. Sampai-sampai oli ini pun kadang ada masalah, guys. Jadi ini mudah-mudahan video ini untuk Anda yang jadi tahu, guys. Sore, guys.